Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Para peserta didik yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita akan memulai pelajaran fa'i dan budi pekerti, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah, tentunya semua siswa-siswi sudah bersiap-siap untuk belajar. Kita akan membuka bukunya, yaitu di pelajaran pertama. Mari belajar surah Al-Falaq bagian atau di halaman 1. Nah, sebelum kita memulai pelajaran ini, Bapak perlu memberitahukan bahwa pada pelajaran 1 ini mari belajar surah Al-Falaq, kompetensi dasar yang hendak kita capai. Kompetensi dasar kita adalah memahami Quran surah Al-Falaq. Jadi dengan belajar ini siswa-siswi diharapkan bisa memahami Quran surah Al-Falaq dengan benar. Adapun tujuan pembelajaran surah Al-Falaq ini di pelajaran pertama ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu memahami Quran surah Al-Falaq dengan baik dan benar. Jadi diharapkan setelah belajar ini seluruh peserta didik mampu memahami Quran surah Al-Falaq dengan baik dan benar. Yang kedua, B, membaca surah Al-Falaq dengan tartil. Jadi nanti juga setelah memahami kandungannya mampu membaca Quran surah Al-Falaq dengan tartil. Yang C, menulis kalimat-kalimat dalam surah Al-Falaq. Jadi siswa-siswi diharapkan mampu menulis kalimat-kalimat surah Al-Falaq dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah penulisan. Kemudian D, menunjukkan hafalan Quran surah Al-Falaq. Jadi diharapkan selesai belajar ini siswa-siswi semua menghafal surah Al-Falaq dengan baik dan benar. Bahkan kalau perlu membaca surah Al-Falaq dengan artinya. Nah, sebelum kita memulai, kenapa kita wajib atau apa keutamaan membaca Al-Quran? Bahwasanya membaca Al-Quran memiliki keutamaan yang besar. Apa sabda Nabi kita Muhammad SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Dan siapa membaca satu huruf dalam kitabullah baginya kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Nabi tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi dia adalah alif harfun, lamun harfun, mimun harfun. Nah, ini keutamaan besar dari membaca Al-Quran, sehingga mendorong bagi kita untuk bersemangat mempelajari kandungannya, membacanya, menulis dengan baik dan benar, dan menghafal dari surah Al-Falaq. Karena surah Al-Falaq ini apabila kita bisa hafal, peserta didik bisa menghafal dengan baik, bisa kalian pakai ketika sedang sholat wajib atau sholat-sholat sunnah yang rajin kalian lakukan. Baik, kita memulai dari surah Al-Falaq ini. Apa arti Al-Falaq? Apa manfaat membaca Al-Falaq? Nah, ini dua pertanyaan besar. Nah, jika ingin tahu apa arti Al-Falaq, apa manfaat membaca surah Al-Falaq, maka ikuti penjelasan Ustadz berikut ini. Nah, coba silakan lihat di halaman 1. Di situ diterangkan bahwasanya Al-Falaq artinya waktu subuh. Jadi Al-Falaq berbicara apa arti Al-Falaq? Maka Al-Falaq artinya waktu subuh. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sering membaca surah ini, terutama ketika dalam perjalanan. Apa tujuannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sering membaca surah ini? Agar selalu terpelihara dari kejahatan. Jadi agar terpelihara dari kejahatan, maka Nabi kita SAW sering membaca surah ini. Jadi kalau ada pertanyaan apa arti Al-Falaq, maka jawabannya waktu subuh. Yang kedua,
Kenapa Rasul SAW membaca surah ini? Agar selalu terpelihara dari kejahatan. Lihat di dalam surah Al-Falaq ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengatakan, "Qul a'udzu birabbil falaq." Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Jadi maksudnya Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Allah agar terpelihara dari kejahatan. Jadi kejahatan apa saja yang Allah perintahkan kita berlindung dari surah Al-Falaq? Misalnya kalau ada pertanyaan, sebutkan kejahatan apa saja yang Allah perintahkan kita berlindung darinya, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Falaq. Maka jawabannya ada di buku. Maka kita jawab satu, kejahatan makhluk. Jadi kejahatan makhluk, banyak kejahatan makhluk dari manusia, dari binatang, dari segala makhluk kejahatan yang kita berlindung darinya. Kemudian ada kejahatan malam apabila gelap gulita. Apabila sudah malam gelap gulita, seseorang harus berhati-hati. Kemudian ada kejahatan tukang sihir, mantra-mantra. Ada kejahatan tukang sihir, orang yang sering menyihir orang dengan bantuan jin dan lain sebagainya sehingga orang-orang bisa sakit. Santet, sihir, itu semuanya kita diminta untuk berlindung. Dan insya Allah dengan rajin membaca surah Al-Falaq, kita bisa terlindung dari perkara-perkara kejahatan-kejahatan tersebut, kejahatan sihir dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, kejahatan orang dengki apabila dia dengki. Jadi ini 4 hal yang Allah perintahkan kita untuk berlindung darinya, yaitu ketika membaca surah Al-Falaq, yaitu kejahatan makhluk, kejahatan malam apabila gelap gulita, kejahatan tukang sihir, mantra-mantra, dan ada kejahatan orang dengki. Apabila kita membaca surah Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan. Ini manfaat membaca surah Al-Falaq, bahwa kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan. Ya. Jadi demikian surah Al-Falaq ini mengajarkan kepada manusia bahwa hanya Allah tempat berlindung. Jadi saya ulangi, isi surah Al-Falaq ini apa? Mengajarkan kepada manusia bahwa hanya Allah tempat berlindung. Jadi sebagai terakhir tambahan bahwa surah Al-Falaq ini adalah surah yang ke-113 di dalam Al-Quran, terdiri dari 5 ayat dan diturunkan di Makkah. Maka para siswa-siswi semua, ini pelajaran yang kita bisa sampaikan pada pagi hari ini tentang mari belajar surah Al-Falaq. Di bagian pertama, memahami kandungan surah Al-Falaq. Adapun tugas-tugasnya akan saya kirimkan lewat WA untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ustadz akan berikan, Pak Guru akan berikan berkenaan dengan mari belajar surah Al-Falaq ini. Semoga Allah memberikan pemahaman yang baik bagi kita semua. Semoga peserta didik menjadi anak-anak semuanya sehat, keluarga sehat, bisa membaca Al-Quran dengan baik, memahami Al-Quran dengan baik. Ya, jaga sholatnya, rajin membaca Al-Quran, semoga jaga kesehatan, semoga kalian menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.